Ketemu lagi hari ini di Ibadah PA pada tanggal 6 Februari tahun 2022. Hari ini kita bersama Kak Rere, Kak Helen, ada Kak Uli, dan Kak Indra. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, Kakak Rere mau ingetin adik-adik untuk bawa Alkitabnya, ambil alat tulisnya, ambil buku catatannya. Kita mau serius dengerin firman Tuhan hari ini. Nah, kita mau bangkit berdiri. Ayo, siapa adik-adik yang belum berdiri? Kakak Rere masih lihat ada yang belum berdiri. Kita mau nyanyi hari ini ku rasa bahagia. Bisa ya? Kita dengerin musiknya. Musik. Masih dalam posisi berdiri kan? Kak Helen mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi lagi. Kita akan menyanyi adalah sukacita di hatiku. Ayo adik-adik, kita masih dalam posisi berdiri. Kita masih semangat. Kakak Rere masih punya banyak banget lagu. Ya, kita panggil musik dulu ya. Musik. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih karena kami telah dikumpulkan pada ibadah kali ini. Ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman dari kakak-kakak layan. Semoga Engkau senantiasa memberkati sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Kita masih mau menyanyi. Nah, ada yang tahu nggak kita mau nyanyi lagu apa? Kita mau nyanyi lagu apa ya Kak Helen? Kita akan menyanyikan lagu Ku Istimewa. Bisa ya? Kita panggil musiknya. Musik.
Ngomong-ngomong Kak Rere, sekarang kita mau ngapain ya? Nah, adik-adik, kakak Helen, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Coba dibuka dulu telinganya. Nah, sudah siap semuanya. Kitabnya udah diambil, alat tulisnya udah disiapkan, buku catatannya juga ya. Kita sebelum firman, kakak Helen mau ajakin adik-adik buat nyanyi lagu Mari Masuk. Bisa ya? Ambil musiknya. Musik! Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Cynthia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan mungkin ada adik-adik yang siang hari ya. Tetapi kita akan bersama-sama beribadah dan juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, yang firman Tuhan hari ini akan terambil dari kitab Keluaran 19 ayat 1 sampai 6. Ya. Namun, sebelumnya tentu saja kita harus berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga untuk penyertaan-Mu kepada adik-adik kami di ibadah IMPA pada hari ini. Kami bersyukur adik-adik dalam keadaan sehat untuk mereka semua siap mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami semua sudah siap untuk mendengarnya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Alkitab kita terambil dari Keluaran 19 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu bersungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam, bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab pada pagi hari ini ya. Nah adik-adik, baru-baru ini kita mendengar berita di televisi ya. Ada sebuah kecelakaan besar yang terjadi di kota Balikpapan. Itu menyebabkan tabrakan yang besar, kecelakaan yang besar karena sebuah truk berjalan kencang dan menghantam mobil-mobil yang ada di depannya. Nah, di dalam kecelakaan itu adik-adik mengakibatkan 5 orang meninggal dan banyak yang luka-luka adik-adik ya. Apa yang terjadi adik-adik di balik kisah peristiwa yang cukup menggemparkan bangsa Indonesia ini ya adik-adik? Ada sebuah cuplikan berita yang mau Kak Cynthia
tayangkan sebentar lagi ya. Adik-adik coba perhatikan tayangan berikut ini. Seorang bocah selamat dari kecelakaan maut yang terjadi di Simpang Muara Rapak, Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat, 21 Januari 2022. Bocah bernama Aska asal Samarinda tersebut diketahui sedang berada di dalam mobil Daihatsu Ayla dengan nomor polisi KT1887NT bersama kedua orang tuanya Muhammad Yamin dan Marwiyah saat kecelakaan terjadi. Diketahui, Muhammad Yamin dan istrinya Marwiyah mengalami luka berat akibat tabrakan beruntun tersebut. Sedangkan Aska dalam kondisi selamat dan kini sudah menjalani perawatan trauma. Dirinya menghela nafas tanda bersyukur, Aska masih dalam kondisi selamat. Bahkan nyaris tanpa luka. Wah, ternyata ya, dalam tayangan tadi ada seorang anak laki-laki ya, namanya Aska. Dia berada di dalam mobil berwarna merah ya, dan dia mengalami tabrakan yang luar biasa kencangnya sehingga mobilnya hancur. Tetapi yang sungguh luar biasa aja, Aska sendiri ternyata tidak apa-apa ya. Dia selamat dan dia dibawa ke rumah sakit dengan luka-luka ringan. Dan mudah-mudahan kalau karena peristiwa yang sudah kemarin, ya hari ini mungkin dia sudah sembuh ya. Adik-adik ya, mengapa bisa terjadi kecelakaan yang besar seperti itu? Nah, menurut berita bahwa selain remblong, ternyata sang supir memiliki kelalaian. Harusnya tidak melewati jalan itu karena waktunya sudah tidak lagi untuk dilewati mobil-mobil berukuran besar seperti truk ya. Nah, ketika sang supir nekat melewati jalan itu, maka terjadilah peristiwa itu. Nah, sehingga adik-adik penyebab kecelakaan ini tentu karena pelanggaran lalu lintas ya, kemudian menyebabkan kecelakaan yang luar biasa. Nah, firman Tuhan hari ini yang kita baca dari Keluaran tadi, adik-adik menceritakan tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir setelah berjalan 3 bulan ya. Nah, ketika perjalanan ke 3 bulan itu mereka diminta Tuhan untuk menuju ke Gunung Sinai. Karena Tuhan akan memberitahukan kepada bangsa Israel tentang sesuatu. Ya, nah, akhirnya mereka pergi ke Gunung Sinai, adik-adik ya. Dan dalam firman Tuhan hari ini juga mengatakan ya, ketika sampai di sana Tuhan berfirman kepada bangsa Israel yang bunyinya seperti ini, yang tadi kita baca ya, Kak Sintia ulangi ayat Alkitabnya. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang punya seluruh bumi. Ya, kalau Kak Sintia sederhanakan buat adik-adik, kira-kira Tuhan berkata begini kepada umat Israel. Kalau umat Israel sungguh-sungguh mendengarkan perkataan Tuhan dan melakukannya dan taat ya, maka mereka akan menjadi harta kesayangannya Tuhan. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak ya harta kesayangan yang dikatakan tadi? Apa ya harta kesayangan? Kalau mungkin adik-adik di rumah punya harta kesayangan tidak? Seperti sepeda ya, sepeda itu saja yang dipakai ya, tidak mau mainan lain. Atau punya HP, dipegang terus, dibawa-bawa kemana-mana, menjadi benda kesayangan ya. Atau misalnya jam tangan, sekarang jam tangan sudah modern ya, sehingga adik-adik memakainya kemana-mana. Tidak boleh dipinjam, tidak boleh hilang gitu ya. Dijaga dengan baik karena itu hartanya adik-adik ya. Nah, itulah yang biasanya kita sebut dengan harta kesayangan kita. Kadang-kadang bernilai harganya, misalnya dibelikan mama anting-anting gitu ya, atau kalung buat adik-adik yang perempuan, sehingga kita punya harta kesayangan kita ya. Tetapi ada satu syarat kan tadi di kalimat yang pertama, kalau kita mau jadi kesayangannya Tuhan, mau jadi harta berharganya Tuhan, maka ada satu syarat yang harus kita penuhi ya. Apa itu? Syaratnya mudah. Yang tadi kita baca, kalau adik-adik ingat tadi Kak Sintia sudah bilang, yaitu mendengarkan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Kakak ulangi ya, mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kenapa ada kata sungguh-sungguh di sini ya? Nah, sungguh-sungguh ini artinya begini adik-adik.
Ketika kita sungguh-sungguh, ya, ini katanya sungguh-sungguh ya, berarti kita tidak boleh main-main. Kita tidak boleh asal-asalan. Kita tidak boleh sembarangan, ya. Kalau yang namanya sungguh-sungguh berarti mendengarkan, memasang telinga, memperhatikan, ya, tidak berpikiran yang lain-lain. Nah, ketika kita diminta sungguh-sungguh, artinya menjalankan perintah Tuhan juga harus benar-benar, ya. Ada salah satu perintah Tuhan yang harus kita taati dengan benar-benar, yaitu tentang berdoa. Ya, kita berdoa kadang-kadang tidak sungguh-sungguh. Wah kak, kita setiap hari berdoa kak, tiap pagi, siang, sore. Ayo kita hitung berapa kali adik-adik berdoa. Ya, dari jam 6 pagi, hitung saja ya. Kemudian jam 6 pagi bangun ya, pasti gitu ya. Atau makan pagi, udah 2 ya. Habis itu makan siang, 3. Habis itu makan malam, 4. Habis itu tidur, 5. Cuma 5? Berdoanya cukup 5 kali? Ih, ternyata kita bisa berdoa setiap saat, tidak harus 5 kali ya. Nah, karena apa? Ketika kita berdoa, berarti kita sedang berbicara kepada Tuhan. Tuhan boleh didatangi kapan saja ya. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 ya sampai 18 dikatakan, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Jadi dikatakan di situ anak-anak Tuhan harus tetap berdoa. Nah, berdoa yang seperti apa kak? Ya, berdoa yang sungguh-sungguh. Berarti dalam setiap saat, tidak hanya 5 kali kita berdoa, tetapi setiap saat, setiap kita bernafas. Karena ada istilah seperti ini adik-adik, bahwa nafas hidup orang Kristen adalah berdoa. Artinya kalau kita tidak berdoa, kita tidak bernafas. Ya, kalau berdoa yang sungguh-sungguh itu seperti apa kakak Cynthia? Ya, berdoa yang sungguh-sungguh itu adalah tidak cepat bosan. Ya, berdoa lagi, aduh bosan ya. Berdoa itu tidak boleh bosan. Kemudian tidak asal-asalan, ya, mengucapkannya juga cepat-cepat gitu ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mau makan, amin. Tuhan Yesus, kami mau tidur, amin. Padahal udah kelas besar sama kelas kecil ya. Doanya harus tidak bisa seperti waktu kelas balita, batita. Sekarang adik-adik harus bisa mengungkapkan kata-kata kepada Tuhan ya. Doanya harus lebih panjang ya, bukan lebih panjang sekali enggak ya, tetapi bermakna. Misalnya adik-adik mau minta kesehatan kepada Tuhan ya, mintalah Tuhan kesehatan bagiku supaya aku bisa beraktivitas seperti biasa ya. Nah, jadi doanya harus dengan tidak boleh asal-asalan ya. Kemudian doakan juga, namanya doa bersungguh-sungguh itu adalah juga mengingat orang lain ya. Tidak hanya mendoakan diri sendiri, tetapi juga mendoakan orang lain. Nah, sebentar lagi Kak Cynthia akan memberi tugas kepada adik-adik ya. Tugasnya adalah ini. Jadi, kalau kalian lihat di warta jemaat gereja, nah di situ bagian pelkes, pelayanan dan kesaksian, kita melihat daftar nama-nama oma opa yang tinggal di rumah. Dan ada jemaat kita yang perlu didoakan karena sakit. Nah, ini ya contohnya seperti yang Kak Cynthia lihat di sini ya. Adik-adik bisa lihat daftarnya ya. Di daftar-daftar ini ada nama-nama bapak-bapak dan ibu-ibu yang perlu kita doakan ya. Nah, bagi mereka yang berdoa sungguh-sungguh, mereka juga mengingat orang lain untuk didoakan ya. Nah, tugas kalian adalah pilih ya. Kak Cynthia tidak batasi, kalian mau 2-3 orang, mau 1 juga boleh ya. Tapi tuliskan nanti di WA grup kelas ya, bahwa saya mau mendoakan tante ini, om ini, ibu ini, bapak ini ya. Saya mau doain semua kak, tulis namanya semua. Kak, saya mau doain 2 orang saja, tulis namanya ya. Dengan demikian, itu adik-adik diajar untuk berdoa sungguh-sungguh, berkomitmen, mendoakan setiap saat. Jadi aku ingat tante itu yang kemarin bilang Kak Cynthia di warta jemaat. Aku berdoa Tuhan, semoga ibu itu cepat sembuh walaupun aku tak tahu penyakitnya gitu ya. Nah itu artinya doakan pada orang lain. Dan jangan lupa ya, berdoa sungguh-sungguh juga tidak lupa. Hanya janji sama Kak Cynthia, tapi besok lupa ya. Harus coba seminggu ini doakan nama-nama yang ada di situ ya. Adik-adik,
Ketika kita berdoa bersungguh-sungguh, ya itu sebenarnya ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ya. Ungkapan syukur kita kepada Tuhan, supaya Tuhan berterima kasih karena Tuhan menyertai kita, memberi perlindungan kepada kita, anak-anaknya, ya. Salah satu tanda Tuhan menyertai kita sehari-hari adalah yaitu kita aman. Kalau jalan-jalan kemana kan kita tidak kecelakaan, ya. Kita tidak jatuh di jalan gitu, ya. Terus setiap hari kita dilindungi dengan makanan, ya, selalu ada di meja sehingga tubuh kita sehat, tidak kena penyakit. Kemudian kita juga dilindungi sehingga kita bisa mendapatkan nilai yang baik, tidak jelek, dan kita bisa mengingat pelajaran yang baik, ya. Dan seperti Aska tadi, ya, kakak yakin dia selamat dari kecelakaan karena perlindungan Tuhan, ya. Tidak melihat dia agama apa, tetapi Tuhan menyertai anak-anak, ya, dan melindungi anak-anak karena anak-anak adalah kesayangan Tuhan, ya. Terakhir, mari kita bersungguh-sungguh taat kepada Tuhan, ya. Karena satu saja Kak Cynthia mau mengingatkan tentang hal berdoa, ya, supaya kalian juga belajar taat untuk berdoa. Mungkin sudah sering dengar dari kakak-kakak pelayan, tapi hari ini Kak Cynthia mau ingatkan lagi adik-adik supaya kita tidak lalai untuk berdoa, ya. Tentu saja menjadi kesayangan Tuhan itu sungguh luar biasa, ya. Kalau mama papa saja sayang sama kita, kita senang, ya. Apalagi Tuhan yang menyayangi kita. Tentu luar biasa. Kita sangat istimewa di hadapan Tuhan dan selalu aman dalam perlindungan Tuhan, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Wah Kak Rere, firman Tuhan kali ini menarik sekali ya. Betul Kak Helen. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk selalu taat. Nah, taatnya itu dalam hal apa? Kita harus selalu berdoa Kak. Kita mau pergi sekolah kita berdoa. Dan kalau misalnya kita udah sampai rumah juga kita harus berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan sudah melindungi aktivitas kita sepanjang hari ini. Nah Kak Helen, sekarang kita mau respon firman Tuhan ya Kak. Kita mau nyanyi lagu apa nih Kak? Kak Rere dan adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Suka Menuturkan. Musik! Baiklah adik-adik, pada hari ini mari kita libatkan tangan kita mengangkat hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami boleh membaca firman Tuhan, mendengarkannya. Kami boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami mau rajin Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tuhan terima kasih. Pada pagi hari ini juga kami berdoa bahwa Tuhan selalu menjaga kami, melindungi kami, sehingga saat kami keluar dari rumah dan kami sampai kembali di rumah, kami selamat Tuhan. Kami tidak mengalami kecelakaan, kami tidak mengalami hal-hal yang buruk. Terima kasih karena penjagaan Tuhan atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, isu yang terbaru adalah kami sedang menghadapi COVID gelombang ketiga, yaitu Omikron, dan itu cukup banyak menyerang anak-anak. Tuhan Yesus, tolong sertai kami, tolong lindungi kami, biarlah daya tahan tubuh kami dapat kuat Tuhan untuk melawan semua virus yang ada. Kami percaya saat Tuhan izinkan kami sekolah kembali, berkumpul dengan teman-teman sekolah, dengan ibu guru,
dengan Miss kami percaya Tuhan pun menjaga dan melindungi kami. Tuhan tolong bantu kami supaya kami nurut pada protokol kesehatan, supaya kami tetap pakai masker, supaya kami boleh menjaga jarak, supaya kami boleh rajin cuci tangan, supaya penyebaran virusnya tidak semakin meluas. Tuhan, buat teman-teman kami yang sudah sakit juga, tolong lindungi, tolong sembuhkan. Tuhan menghibur mereka semua dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Tuhan tolong berkati pemerintah supaya boleh bijak dalam memberikan peraturan, supaya dapat menekan angka COVID ini lebih turun lagi Tuhan, dan supaya kami sebagai rakyat Indonesia boleh nurut atas perintah-perintah yang diberikan melalui pemerintahan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau berdoa buat gereja. Tuhan tolong sertai Bapak pendeta-pendeta kami Tuhan. Tuhan tolong sertai para majelis, para PHM. Tuhan juga tolong sertai para pelayan sekolah minggu Tuhan, pelayan IMPA, pada pelayan-pelayan Pelkat yang lain. Tuhan tolong sertai. Biarlah meskipun masih dalam pandemi, semuanya boleh berkarya, semuanya boleh melayani Tuhan dengan hati yang tulus, dengan semangat Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga ya Tuhan untuk papa mama kami. Tuhan tolong jaga kondisi kesehatan papa mama kami, mereka yang bekerja Tuhan dalam mencari nafkah, dalam menjaga dan merawat kami. Tuhan tolong sertai papa mama, supaya papa mama boleh selalu sehat, selalu bahagia Tuhan, dan Tuhan membantu dalam setiap hal yang mereka alami, supaya mereka boleh semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat opa oma, buat para lansia. Tuhan jadi penghiburan bagi mereka. Biarlah Tuhan juga yang selalu menjaga kesehatan opa oma kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk sekolah yang sudah mulai offline Tuhan. Tuhan sertai supaya kami boleh selalu dalam kondisi yang sehat, dan juga para guru-guru kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ibadah sekolah minggu ini Tuhan boleh terus berjalan setiap minggunya meskipun online, dan kami percaya suatu hari nanti Tuhan akan membuat kami bertemu satu dengan yang lain di dalam gedung gereja. Inilah doa kami Tuhan Yesus pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kita mau memberikan persembahan. Coba Kakak Rere mengajakin adik-adik untuk siapkan persembahannya. Persembahannya boleh adik-adik titip ke mama atau papa untuk diantarkan ke gereja, atau adik-adik boleh transfer dan scan QR yang ada di bawah ini ya. Oke adik-adik, sekarang kita mau menyanyikan satu buah lagu dengan judul Bawa Persembahanmu. Musik. Bawa persembahanmu
untuk setiap persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini bisa berguna bagi pelayanan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, ibadah kita sudah hampir selesai. Kak Helen dan Kak Rere mau mengingatkan adik-adik untuk selalu taat kepada Tuhan dimanapun kita berada. Nah, adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak Rere, Kakak Helen mau ajak adik-adik bagi berdiri lagi. Kita mau menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah. Siap? Musik! Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Ya, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya Kakak Rere dan Kakak Helen mau ajakin adik-adik untuk berdoa penutup. Kita mau lipat tangan, tutup mata. Kakak Helen mau berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Semoga firman Tuhan yang kakak-kakak sampaikan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan.